Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar kita hari ini? Ya, kita jawab puji Tuhan luar biasa. Apa kabar kita hari ini? Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Maret tahun 2020. Dan kita jelas sudah melihat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita sepanjang sebulan ini. Walaupun hari berganti hari, bulan berganti bulan, tapi satu hal yang pasti, bahwa kita selalu merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, mari sekali kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dari lagu yang berkata biar bumi akan berlalu, dirangkai dengan jatuh cinta pada Dia dan hanya Yesus. Mari kita berikan
bagi saudara-saudara dan bagi saudara. Dan Bapak Ibu, kita masih tetap dalam keadaan berdiri karena kita masih memuji Tuhan sekali lagi dengan penuh sukacita. Masih semangat Bapak Ibu? Amin.
membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 93. Kitab Mazmur 93 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 93 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dan sebelum kita mendengarnya, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus Tuhan yang telah menuntun kami, menjaga kami sampai kami mengakhiri bulan Maret 2025. Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami untuk kami ada dan terus melangkah dalam hidup yang kami jalani. Kami akan mendengarkan firman supaya kami dapat memahami betapa tindakan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, yang membuat kami bisa ada, bisa menikmati hidup yang kami nikmati di hari-hari hidup ini. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, mampukanlah kami supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk memahami firman. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 93 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima demikian bunyinya. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat ini. Peraturan-Mu sangat teguh, baik-Mu layak terus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman ini dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Shalom. Ternyata bulan Maret juga bisa kita lewati dalam berbulan panjang yang kita jalani, dan dalam menapaki perjalanan hidup yang kita jalani, pada akhirnya kita dapat memahami bahwa seluruh perjalanan hidup ini karena kemegahan Tuhan dan ketetapan Tuhan yang besar di tengah-tengah hidup kita. Kalau Tuhan tidak bermegah untuk menuntun dan menetapkan kita untuk tetap ada melangkah sampai akhir bulan Maret 2025 ini, maka kita tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bukunya yang berjudul Lebih Berharga dari Emas Tua, sosok Victor Nikiulu mengutip pandangan Mark Copeland tentang kitab Mazmur itu. Menurut Copeland ada 4 peran yang sangat penting dalam kitab Mazmur. Yang pertama, kitab Mazmur berisikan kitab pujian orang percaya yang membantu kita memuji dan memuliakan Allah di tengah-tengah hidup ini. Kemudian yang kedua, kitab Mazmur merupakan kitab yang berisikan doa orang percaya, di mana kita belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan pergumulan yang kita naikkan. Kemudian yang ketiga, kitab Mazmur juga berisikan tentang pengalaman-pengalaman iman yang menguatkan setiap orang percaya dalam iman dan keyakinan mereka kepada Kristus. Kemudian yang keempat, kitab Mazmur merupakan petunjuk kehidupan yang memberi arahan kepada orang-orang percaya untuk menjalani hidup yang suci dan benar di hadapan Allah.
Itu menurut Copeland. Namun menurut Nikiulu, kitab Mazmur berisi banyak Mazmur dengan bentuk sastra yang berbeda-beda. Ia mengatakan bahwa kitab ini dibagi dalam bentuk-bentuk sastra, yaitu Mazmur kebijaksanaan, Mazmur kerajaan, Mazmur mesianik, Mazmur ratapan, Mazmur pengucapan syukur, Mazmur puji-pujian, Mazmur penyesalan, Mazmur interaksi, Mazmur siarah, dan juga Mazmur penobatan raja. Dan Mazmur 93 ini dianggap dan memang merupakan Mazmur yang berisikan tentang penobatan raja itu sendiri. Sebagai pemazmur penobatan raja, Mazmur 93 secara umum menjelaskan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah yang memerintah dan menguasai semua ciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuasa Allah yang besar, Allah sanggup menopang, Allah sanggup memelihara, Allah sanggup mengawasi, Allah sanggup mengerahkan alam semesta, bahkan Allah sanggup mengatur seluruh alam ciptaan, termasuk kita manusia di tengah-tengah hidup. Kalau kita membayangkan, seandainya kita tidur di malam hari dan kita berharap besok kita bangun dengan tenang, begini Tuhan lupa kasih bangun kita, kira-kira bagaimana? Kita semua pasti mati. Tapi Tuhan sanggup menopang, menolong, mengarahkan, bahkan mengatur, sehingga ketika kita tidur kita terlelap, dan ketika besok pagi Tuhan sanggup membangunkan kita dari segala hal yang kita jalani. Itulah kemahakuasaan Tuhan yang diungkapkan dalam Mazmur 93, bahwa Ia sanggup menopang kita, memelihara, mengawasi, mengarahkan, menjaga, dan seterusnya di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Bapak Ibu, mari kita memahami bagian ini. Ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, Tuhan digambarkan sebagai raja yang memerintah dan pemerintahannya itu kekal. Dengan kehendaknya seluruh ciptaan ada di dalam tangan kuasanya. Dengan kemegahannya Ia mengatur dan Ia membuat segala sesuatu itu aman dalam tatapan dan pemerintahan yang Dia jalani di tengah-tengah hidup ini. Itulah sebabnya kita bisa memahami bahwa Israel merasa aman dan tenang, meskipun Israel sebagai sebuah bangsa yang baru muncul di tengah-tengah pergumulan hidup yang mereka jalani. Namun karena mereka punya Tuhan yang luar biasa, maka mereka percaya bahwa mereka ada dan kuat oleh karena kuasa Allah. Itulah sebabnya dalam pengakuan itu mereka berkata Tuhan adalah Raja. Ia adalah kebenaran yang hakiki. Juga Ia dianggap sebagai sebuah sosok yang luar biasa, yang pantas untuk diakui, yang pantas untuk dipuja-puja, yang pantas dipandang dan dilihat sebagai Allah yang berkuasa di tengah-tengah segala galanya. Ada kritik itu bilang orang Israel tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, padahal mereka baru. Karena mereka kuat, karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bahkan dalam pertarungan yang pernah terjadi 6 hari, mereka babat semua bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan mereka selalu menganggap bahwa semua itu karena Tuhan semesta. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, sejak Tuhan menciptakan dunia, Ia telah menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat dan berkuasa dari semua kekuatan, dan Dia sanggup mengancam dan membuat kekacauan pada semua kerajaan dan pemerintahan yang ada di tengah-tengah dunia. Dikatakan semua
sungai-sungai, lautan, dan segala macam hal yang dikatakan dalam bagian ini melukiskan bahwa semua itu diatur dan dibuat oleh Allah sesuai kehendaknya untuk segala hal yang Dia lakukan. Ia mengatur dan Dia buat. Dan jika ada orang lain yang bisa berbuat seperti apa yang Dia buat, Dia tidak bisa melebihi kekuatan dan buatan Allah yang Allah lakukan di tengah-tengah pergumulan, karena semua itu diciptakan dan dibuat oleh-Nya. Semua yang Ia lakukan dan semua yang Ia buat tidak bisa dibandingkan oleh apapun yang dilakukan oleh manusia di tengah-tengah hidup ini. Juga dikatakan gemuruh air yang kacau balau tidak sebanding dengan gemuruh firman Tuhan yang memerintah. Kalau kita baca dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-7, itu berarti bahwa segala sesuatu yang tiada yang kita alami dengan dunia, semua karena kemahakuasaan Allah. Kemudian ayat yang ke-5, Tuhan yang berkuasa, di mana kekuasaannya tak terbantahkan. Ia ada dan Dia berjalan, melakukan apa yang bisa Dia kerjakan, dan semua tidak bisa ditandingi. Ia mampu menjaga dunia ini. Ia mampu memberikan umatnya kehidupan yang tenang. Ia mampu melindungi dan memberi kehidupan bagi umatnya. Ia juga bisa membuat segala sesuatu yang bisa kita nikmati dan kita rasakan dalam kebahagiaan dan sukacita yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar biasa, sehingga Mazmur mengatakan dalam ayat yang ke-5, baik, layak, dan kudus. Ya Tuhan, Engkau ada untuk sepanjang masa. Itu berarti bahwa sebuah pengakuan bermasuk bahwa Tuhan itu luar biasa dan Tuhan ada bertakhta di surga. Dia mengatur segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tadi awal saya bilang ketum akhirnya mampu menjalani proses hidup dan mengakhiri bulan Maret 2025 ini. Dan semua itu karena Tuhan yang telah memimpin dan menjaga kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan untuk bagaimana kita dapat melakukan apa yang kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini. Ada banyak kerajaan di dalam dunia ini. Kita juga memiliki raja-raja. Kita juga memiliki presiden. Kita juga punya perdana menteri atau pemimpin kota, kabupaten, provinsi, ada gubernur, ada bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dan semua itu adalah pemimpin yang menjadi bagian hidup kita. Kita berkumpul dalam hidup ini untuk menentukan pemimpin-pemimpin itu. Namun harus kita ketahui, mereka adalah pemimpin, tapi mereka semua sesungguhnya takluk di bawah kuasa dan kehendak Allah SWT. Mereka dapat berkuasa, mereka dapat bilang harus begini, harus begitu, tapi sesungguhnya mereka tidak memiliki kemahakuasaan seperti Allah yang memiliki kemahakuasaan. Mereka kuat, tetapi mereka tidak maha kuat. Mereka memerintah, tetapi mereka tidak untuk selama-lamanya memerintah. Ada waktu di mana mereka mampu memerintah. Mereka dapat mengatur, namun mereka dapat mengatur hanyalah sementara. Ada batas yang membuat mereka tidak bisa mengatur lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, Ia berkuasa, Ia mengatur, dan Dia menentukan segala sesuatu selama-lamanya. Ia tidak ada akhir. Ia menentukan kehidupan kita sepanjang kita ada dan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya boleh bilang saya menguasai kata, tapi itu tidak kekal dan tidak ada artinya bagi Allah, karena yang maha kuasa Allah yang lebih tinggi dari segala galanya. Kita boleh berkata
kita maha kuasa di dalam rumah tangga kita. Tapi saatnya Tuhan bilang, akulah yang maha kuasa, yang mengatur dan menentukan kekuasaan sampai titik akhir di mana aku menentukan segala-galanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ada dan kita hidup dalam seluruh pergumulan dan perjalanan yang kita jalani 1 Maret 2025 dan hari ini 31 Maret 2025. Karena Tuhan yang berkuasa, karena Tuhan yang mengatur, karena Tuhan yang menopang, karena Tuhan yang memimpin kita di tengah-tengah perjalanan hidup panjang itu. Akhirnya hari ini kita ada dan kita berdiri dalam syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan hebat dan luar biasa. Ia sanggup menolong dan menjaga kita. Ia sanggup membuat kita hadir di tempat ini dan hanya mengucap syukur dan bilang, Tuhan, cuma Kau saja yang hebat. Kau yang bikin sampai aku ada sampai hari ini. Baik atau tidak baiknya keadaan kita, tapi hari ini bukti bahwa Tuhan telah menjaga, menolong, dan membuat kita masih ada dan hidup, menikmati segala hal yang harus kita nikmati. Ketika besok pagi kita membuka mata dan menatap, ternyata Tuhan telah menuntun kita, membawa kita, mengangkat kaki kita taruh di bulan April 2025. Tuhan begitu luar biasa sehingga dikatakan Ia adalah Raja. Ia berpakaian dengan kemegahan. Ia mengatur segala sesuatu. Ia membuat segala sesuatu aman dan tenang. Ia membuat segala sesuatu luar biasa. Karena Ia ada di tempat yang maha tinggi dan Ia kudus. Ia berkuasa mengatur dan menentukan segala sesuatu di tengah-tengah hidup ini. Kalau bulan ini kita jalani dengan penuh syukur, karena kita ditambahkan setahun usia oleh Tuhan, karena kita dibuat adalah kepenuhan berkat-berkat yang banyak. Kita ada karena ulang tahun pernikahan kita masih ada dan dijaga, diberkati oleh Tuhan. Maka tidak ada kata lain yang bisa kita buat, hanyalah ungkapan syukur dan doa yang kita beri. Karena Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang membuat kita sampai ada saat ini. Kemarin ada satu pemuda, dia minta menyanyi. Pendeta, saya ingin menyanyi. Kenapa? Hari ini langsung tiba-tiba ingin menyanyi. Saya baru selesai operasi dan saya merasa tangan Tuhan begitu luar biasa, membuat aku bisa ada hari ini. Maka yang bisa kulakukan memuji dan memuliakan Tuhan saja tengah-tengah ini. Mari ketemu pulang Bapak Ibu, ketemu pulang dengan penuh sukacita bahwa karena Tuhanlah kita ada dan bisa melangkah sampai saat ini. Karena Tuhan saja yang membuat kita bisa memandang orang-orang yang kita kasihi, bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati, bisa membuat kita terus ada dalam sukacita yang kita rindukan. Gagal dan sukses akan menjadi bagian hidup kita di bulan April. Tapi ingat, Tuhan tetap ada dan membuat kita tenang dalam segala hal yang kita kerjakan. Tuhan akan menaklukkan segala hal yang menjadi bagian yang tidak kita sukai. Ia akan menuntut dan membuat kita ada dalam zona nyaman ketika kita berharapan dan selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Dan pada akhirnya kita akan sampai di akhir bulan April dan kita juga datang bilang, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga aku sampai pada titik ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita, karena Ia telah menjaga kita, menuntun kita sampai di akhir bulan Maret ini dengan damai dan sejahtera. Dalam syukur dan sukacita kita pada akhir bulan ini, marilah kita juga datang kepada Allah membawa persembahan syukur baginya, mengingat limpahan berkat yang telah mencukupkan kebutuhan hidup kita. Kita bersama-sama mengingat sabda Tuhan melalui 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 190 ayat 1 sampai seterusnya. Saat persembahan cukup kita berikan. Tuhan akan kekuatan kekuatan. Kasih
Apa? Kamu tangan kanan juga. Tangan kanan, tangan kiri juga. Halo cantik.